Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya masih akan membawakan kisah Bima, kisah dari Netra Kala yang makin seru aja, dan ini adalah part ending teman-teman ya, pamungkasnya yang pastinya keren pakai banget. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Netra Kala atas izinnya kami untuk bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan buat teman-teman yang suka baca, wajib pakai banget nih. Ngunjungi karya-karyanya Netra Kala karena asli kisahnya keren-keren banget di sana ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Alas Lali Jiwo. Ritual lampu mayit di Alas Lali Jiwo. Kisah Bima. Bima panik. Terus saja ia mengedarkan pandangannya ke segala arah untuk mencari keberadaan Sembojo. Goleo bocah, terdengar suara Sembojo di telinga Bima. Keluar, teriak Bima membara. Terus saja ia mengedarkan pandangannya ke segala arah. Sejenak matanya terpaku pada Dewi dan yang lainnya. Mereka tergeletak tak bergerak di atas tanah. Kini hanya tinggal dia dan dua sosok yang tengah bertarung tak jauh dari tempatnya berdiri. Kromo Sengkono masih terus saja menghajar Buto Ireng, sedangkan Pak Arif masih mencoba untuk melukai Jegrek dengan serangan jarak jauhnya. Tidak melihat toh, terdengar suara tepat di belakangnya. Sontak Bima langsung melemparkan bola energi ke arah suara berasal, namun tidak ada siapapun di sana. Ilmumu cecetek, mau main-main denganku? Ucap Sembojo menggaung di sekeliling Bima. Amarah Bima memuncak. Dia langsung membuat energi dan mengalirkan di kedua telapak tangannya dengan membabi buta. Bima melemparkan energinya ke segala arah. Ada sesuatu yang terkena serangannya. Suara itu, dentuman itu berasal dari pendopo Sanggarpati. Bima menajamkan matanya, menoleh menjadi sosok Sembojo yang mungkin saja sedang menggerung kesakitan. Seakan dunia Bima runtuh seketika saat melihat sosok yang terkena serangannya. Tubuhnya melemas, tatapannya menjadi kosong. Dengan langkah lemah ia menuju ke arah sosok yang tertelungkup tak jauh dari tempatnya berdiri. Jantung Bima berdebar keras, matanya mulai memanas saat sudah melihat dengan jelas siapa yang terkena serangannya. Mbak, ucap Bima parau. Bima menggoyang-goyangkan tubuh Maya. Mbak, bangun Mbak, ucap Bima. Terus saja dia menggoyang-goyangkan tubuh sepupunya yang hampir terbakar separuhnya. Bim, ucap Maya lirih. Bima tidak menjawab. Dia langsung duduk bersila dan menyalurkan energinya kepada Maya. Tidak ada perubahan sama sekali. Tubuh Maya tetap menghitam. Sudah Bim, tidak akan berguna, ucap Maya tersengal. Maafkan aku Mbak, maafkan aku, ucap Bima parau. Air matanya mulai keluar deras dari matanya yang indah. Maya tidak menjawab. Tubuhnya tersengal dan memuntahkan darah banyak sekali. Terima kasih ya Bim, ucapnya sambil tersenyum lemas. Seketika tubuh Maya tidak bergerak. Mbak, bangun Mbak, bangun Mbak. Kan aku harus ngomong, jangan main-main denganku. Dan sekarang itu semua adalah ganjaran untukmu. Amarah Bima memuncak, matanya menjadi gelap seketika. Di dalam batinnya hanya satu: bunuh Sembojo. Bima beranjak, matanya mengedar ke segala sisi dilihatnya. Tidak jauh darinya, Kromo Sengkono sudah mulai kewalahan untuk melawan Buto Ireng. Bima bergerak ke arah mereka. Ia melangkah dengan perlahan, membawa nafsu membunuh yang luar biasa. Bunuh,
Bunuh makhluk itu, ucap suara yang menggaung di telinga Bima. Bima terus berjalan ke arah Kromo Sengkono hingga saat tiba di dekat mereka, Bima langsung melemparkan bola energi yang benar-benar padat ke arah Buto Irang. Dar! Terdengar suara dentuman keras saat bola energi Bima menghantam punggung Buto Irang. "Hei Bim, apa yang kau lakukan? Di mana yang lain?" ujar Kromo Sengkono saat melihat kehadiran Bima di dekatnya. Bima tidak menjawab, matanya terus menatap nyalang sosok Buto Irang yang tersungkur tak jauh dari tempatnya berdiri. Kromo Sengkono tersentak, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Bim," ucap Kromo Sengkono lebih keras, namun Bima tetap bergeming. Dia terus menatap ke arah Buto Irang. Kini mata tombak cempaka kuning sudah muncul di tangan Bima dengan seringan mengerikan. Bima berjalan menuju ke arah Buto Irang. Saat sudah berada di depan sosok demit itu, Bima langsung menarik tangan Buto Irang dan menebasnya satu persatu. Wah! Buto Irang berteriak ketika Bima mencabuti satu persatu tangannya dengan mudah. Bima melakukannya selayaknya mencabuti bulu ayam yang masih hidup-hidup. "Luar, apa aku akan bunuh pembantumu?" teriak Bima lantang. Nyawa anak perempuan itu tidak sebanding dengan Buto Irang. Bunuh, bunuh kalau kamu mau membunuhnya. Bima terpancing. Ia benar-benar boak dengan semboja tangannya mengepal keras dengan keras. Bima menarik kepala Buto Irang sampai ke bawah kakinya. Cas, cas. Bima terus saja menghujamkan mata tombak cempaka kuning ke tubuh Buto Irang tanpa belas kasihan saat ini. Ia tidak peduli bagaimanapun caranya, dia harus membuat sembojo keluar. "Bim, apa yang kau lakukan?" teriak Kromo Sengkono. Bima berhenti, kepalanya menoleh ke arah Kromo Sengkono. "Mundur, apa kamu yang kubunuh?" ujar Bima tajam. Kromo Sengkono terkesiap. Ketakutannya benar-benar terjadi sudah sedari lama. Ia diberi wejangan oleh Simba. Dia berpesan, jangan sampai Bima lepas kendali. Kromo Sengkono mengedarkan pandangannya, mencari penyebab kenapa Bima bisa sampai seperti itu. "Keluar, atau kulumat demit ini," teriak Bima. "Bunuh demit itu yang sudah membuat temanmu ciloko," ucap Sembojo. Bima terdiam tidak menjawab. Muncul dalam kepalanya bagaimana sosok yang ada di depannya merasuki tubuh Panji, membuat penyakit yang ada di tubuh Panji membunuh Ki Suratno. Seketika tangan Bima bergerak memegangi kedua ujung mulut Buto Irang. Tidak ada belas kasihan di dalam hatinya. Dengan sekali sentakan keras, Bima menarik kedua tangannya berlawanan arah. Krak! Terdengar tulang yang patah dan cairan hitam yang memercik ke tubuh Bima. Kepala Buto Irang terbelah menjadi dua. Seketika Bima melemparkan kepala itu ke arah samping kanan kirinya. Sekarang dipandanginya satu sosok yang tengah bertarung dengan Pak Arif. Senyum Bima mengembang. Langsung saja dia berlari dengan cepat ke arah Pak Arif dan juga Jegrik. Saat sudah berada dalam jangkauan, Bima langsung melompat dengan gerakan yang mantap. Kakinya mendarat sempurna di atas pundak Jegrik. Kali ini Bima tidak membuang-buang waktu untuk berbicara dengan Sembojo. Di dalam hatinya hanya satu, musnahkan makhluk yang ada di depannya. Kedua tangan Bima terangkat ke atas. Mata tombak cempaka kuning ia genggam erat-erat. Kemudian dengan ayunan keras, Bima menghujamkan mata tombak itu menuju tepat ke arah kepala Jegrik. Jegrik mematung, matanya membulat, darah mengucur dari kepalanya. Tanpa sempat mengucapkan sesuatu, demit itu tumbang. Melihat Bima menjadi beringas, Pak Arif mencoba mendekat ke arah Bima, namun langkahnya ditahan oleh Kromo Sengkono. "Apa yang terjadi?" ujar Pak Arif saat melihat Bima tengah menunduk mencabut mata tombaknya yang tertancap di kepala Jegrik. "Dia sedang dipermainkan oleh Sembojo. Nafsu sudah menguasai sukmanya," ucap Kromo Sengkono. Pak Arif memandang Bima, menajamkan batinya. Benar saja, dia melihat asap hitam menguar dari tubuh Bima. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Pak Arif waspada. Dia tahu jika Bima sedang di luar kendali, kekuatannya bisa bertambah berkali-kali lipat. "Tidak ada
Hanya dirinya sendiri yang bisa menghentikan itu semua. Kita hanya bisa menahannya agar tidak menghancurkan tempat ini. Geram Kromo Sengkono, Pak Arif mengangguk. Dia berpikir, mungkin bisa menghentikan Bima saat ini. Aku akan mencoba untuk menyadarkannya. Kau selamatkan yang lainnya, ujar Pak Arif yang mulai mendekat ke arah Bima. Sementara Kromo Sengkono mengangguk dan langsung menghilang dari pandangan, melakukan apa yang diminta oleh Pak Arif. Bim, Bim, panggil Pak Arif lembut. Bima yang mendengar namanya disebut menghentikan tangannya menikam tubuh Jegrik, pandangannya datar menatap ke arah Pak Arif. Di mana Sembojo? Geram Bima. Aku tidak tahu. Tapi tenangkan hatimu, sadarlah, ujar Pak Arif maju selangkah mendekat ke arah Bima. Tubuh Pak Arif tersentak, bahkan dalam jarak sejauh ini energi Bima benar-benar menekan batinnya. Sekali lagi aku tanya, di mana Sembojo? Geram Bima, matanya memandang lurus ke arah Pak Arif. Bima yang masih dikuasai oleh nafsu amarah sama sekali tidak mengenali Pak Arif. Di dalam pikiran dan hatinya hanya ingin menemukan Sembojo dan membalas semua yang sudah diperbuatnya. Arif tidak menjawab pertanyaan Bima, namun dia harus bersiap-siap jika tiba-tiba bocah itu menyerangnya. Belum sempat Pak Arif selesai berpikir, dalam sekedipan mata Bima sudah muncul di depannya tanpa melihat siapa Pak Arif. Dia langsung memberikan serangan mematikan ke arah tubuh laki-laki itu. Brak! Tubuh Pak Arif terpental beberapa meter ke belakang. Belum sempat ia berdiri, Bima sudah muncul di atas tubuhnya. Di mana Sembojo? Ujar Bima sambil melancarkan pukulannya ke arah kepala Pak Arif. Tidak ada jawaban. Pak Arif tetap dia membisu dan terus memandangi Bima. Di mana Sembojo? Di mana Sembojo, bajingan? Jawab! Teriak Bima jengkel saat melihat lawannya hanya dia membisu, terus saja memukulkan kepalan tangannya ke arah Pak Arif. Kendalikan dirimu, Bim. Kendalikan dirimu, ujar Pak Arif lemah. Dia hanya berdiam diri, tidak membalas serangan Bima. Bayangan anak laki-laki yang tersenyum tulus yang dulu pernah ia lihat sungguh membuatnya tidak tega untuk membalas perlakuan bocah ini. Di mana? Jawab, di mana Sembojo? Ujar Bima yang masih terus saja memukuli tubuh Pak Arif. Di dalam amarah yang Bima lampiaskan kepada Pak Arif, setetes air mata keluar membasahi pipi pemuda itu. Pak Arif yang melihat air mata Bima terenyuh. Anak laki-laki ini hanya ingin melindungi orang-orang di sekitarnya. Bima berdiri, dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Mata tombak cempoko kuning berkilat terkena cahaya matahari yang meredup. Arif tahu mungkin dia akan berakhir di sini. Sekali lagi ia menatap ke arah Bima, senyumnya muncul dengan tulus. Kau benar-benar mirip dengan anakku, Bim. Bima menggeram, dia muak dengan laki-laki yang ada di depannya ini. Saat ini ia hanya ingin tahu di mana Sembojo. Mati, ucap Bima. Pak Arif memejamkan matanya. Dia sudah siap menjemput kematiannya. Setidaknya dia sudah menepati janjinya untuk menjaga bocah laki-laki yang ada di depannya. Cukup lama Arif menunggu, tapi tidak terjadi sesuatu. Bahkan kini ia mendengar suara isak tangis wanita. Perlahan ia membuka matanya. Nampak Bima masih berdiri di atas tubuhnya dengan tangan masih terangkat, tapi ada sesuatu yang aneh. Sudah, Bim, hentikan. Hentikan, Bim, ucap Maya lembut sambil terus memeluk Bima dari belakang. Nafas Bima memburu, matanya masih menatap Arif dengan pandangan kesungut. Entah kenapa ia merasa benci sekali dengan laki-laki yang ada di depannya. Bim, tenangkan dirimu. Ingat Sembojo tidak ada di mana-mana. Dia ada di kepalamu, ucap Maya lirih. Bima melunak. Ia menurunkan tangannya perlahan. Mbak, panggil Bima saat mendapati orang yang tengah memeluknya adalah Maya. Bim, bangun. Jangan biarkan dia menguasaimu, ucap Maya lembut. Bima tersenyum. Air matanya mengalir deras. Lambat laun energinya melemah. Benar, jangan kau turuti hawa nafsumu. Ingat, dia hanya ingin memanfaatkanmu, ucap Maya. Tubuh Bima tersentak hebat. Ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Kamu kenapa, Mbak? Ucap Bima saat mendapati Maya yang sudah memeluknya dengan erat. Maya menggelengkan kepala dan melepaskan Bima. Ayo, kita tolong Pak Arif dulu, ucap Maya. Bima menoleh ke samping. Dia terperanjat hebat, kaget melihat keadaan Pak Arif yang hampir mirip dengan Ki Gana.
Pak, ucap Bima yang langsung berjongkok di samping Pak Arif. Siapa yang melakukan ini, Pak? Ucap Bima bingung. Pak Arif nggak apa-apa kan? Ayo, mari kita sembuhkan dulu ke Pak Arif dulu, Pak. Kalau sudah tua jangan memaksakan diri seperti ini. Ucap Bima polos. Maya dan Pak Arif hanya menghela nafas. Untungnya, mereka sudah terbiasa dengan sifat Bima yang ajaib. Pantas, Kromo Sengkono sangat cocok dengan Bima. Keduanya sama-sama makhluk ajaib. Kromo Sengkono dan Banaspati tiba-tiba saja muncul. Keduanya memegangi pundak ketiga manusia itu dan menghilang. Kini, mereka semua sudah berkumpul lagi. Keadaan Ki Ganang masih mengenaskan. Nakula masih mencoba untuk menyembuhkannya. Apa yang sudah terjadi? Bukannya kalian tadi terkena serangan? Tanya Bima. Semua yang ada di sana menatap Bima dengan heran. Bukan Semboja yang menyerang kami, ucap Banaspati. Maksudnya, ucap Bima kebingungan. Di belakang Bima, nampak semua demit melotot ke arah Banaspati, meminta untuk berhenti bicara, tapi seolah tidak paham dengan situasi. Dia tetap menjawab pertanyaan Bima. Ya kamu toh, tidak ingat, duduk bersila setelah itu ngamuk-ngamuk. Dasar bocah pek. Ucapan Banaspati terhenti tiba-tiba saja. Kromo Sengkono mencita kepalanya dengan keras. Kenapa? Tanya Bima penasaran menatap ke arah Kromo Sengkono. Ditengoknya ke arah sekitar. Tempat itu benar-benar porak-poranda. Nanti akan kujelaskan. Sekarang kita selesaikan dulu urusan kita dengan Sembojo, ucap Kromo Sengkono tegas. Bima menengok ke arah pendopo dan benar, di sana Sembojo tengah berdiri tersenyum memandangi mereka semua, senyuman bahagia yang benar-benar memuaskan untuk Bima. Bima mendekati Ki Ganang. Ki, aku butuh bantuanmu, kata Bima. Mendengar suara di dekatnya, pelan Ki Ganang membuka matanya, ditatapnya Bima lekat-lekat. Apa? Ucap Ki Ganang tersengal. Tolong berikan keris gondol rogo yang kau simpan, jawab Bima lugas. Gah, ucap Ki Ganang singkat lalu kembali memejamkan mata. Bima kaget. Ia tidak menyangka kalau permintaannya ditolak mentah-mentah. Dia pada awalnya mengira kalau Ki Ganang sudah berubah dan mau membantu mereka. Ki, tolong. Ini semua permintaan Cempaka Kuning. Hanya dengan keris itu kita bisa keluar dari tempat ini, ucap Bima memohon. Raurus, ucap Ki Ganang yang masih dalam posisi menutup mata. Semua mata tertuju ke arah Ki Ganang, bahkan Dewi yang sedang menyembuhkan Pak Arif ikut terdiam. Kenapa mereka masih sempat bertengkar? Ucap kepada Pak Arif, sedangkan Pak Arif hanya menggelengkan kepalanya, tidak mau berkomentar. Dia tahu sudah ada dendam di antara Bima dan Ki Ganang. Maya yang takut jika Bima kembali mengamuk berjalan ke arah Ki Ganang. Terlebih, Bima saat ini masih memegangi mata tombak Cempaka Kuning, khawatir jika tiba-tiba saja bocah gila itu nekat menusuk Ki Ganang yang masih tak berdaya. Maya memegangi pundak Bima, memintanya untuk mundur. Ki, mohon maaf, aku minta tolong, sebentar saja aku pinjam pusakanya, ucap Maya lembut. Ki Ganang kembali membuka matanya, bibirnya tersungging, tersenyum senang. Duk, Cahayu, boleh kamu aku pinjami pusaka ini, tapi setelah itu aku ikut kamu ya, ucapnya lirih. Maya tersenyum. Meluoki, tapi selesaikan dulu urusan yang ada di sini, ucap Maya. Bah, ucap Bima tidak terima. Tidak mungkin Maya menyetujui permintaan dari Ki Ganang. Mendengar Bima meneriakkan namanya, Maya berpaling melotot ke arah Bima. Bima bergidik. Tatapan sepupunya itu benar-benar mengerikan, seolah Maya sedang mengatakan diam atau mati. Kembali Maya berpaling ke arah Ki Ganang. Tolong ya Ki, ucap Maya sejurus kemudian. Ki Ganang mengangkat tangan kanannya, pendar cahaya kemerahan menyelimuti tangannya. Kini nampak keris gondol rogo sudah dipegangi oleh Ki Ganang. Bocah demit, panggil Ki Ganang menatap ke arah Bima. Bima merengut, ia sama sekali tidak menyukai makhluk yang bernama Ki Ganang ini. Bima mendekat ke arah Ki Ganang. Aku titip pusaka iki, ucap sambil menyerahkan pusaka itu ke arah Bima. Bima menerima keris Ki Ganang. Seketika ia merasakan sebuah aliran listrik yang mengalir ke dalam tangannya. Terima kasih, ucap Bima. Bima tersenyum. Nakula dan Sadewa, jaga Maya di sini, dan Dewi tolong sembuhkan Pak Arif. Kromo Sengkono dan Banaspati,
Bantu aku untuk membotaki rambut wanita itu, ucap Bima sambil berdiri. Lah, sosokan, ucap Romo Sengkono yang langsung menyentuh pundak Bima dan menghilang dari pandangan, sedangkan Banaspati berubah menjadi bola api dan terbang ke arah pendopo Sanggarpati. Seketika, semua yang ada di sana menghela nafas. Bahkan Dewi berpikir, tidak menyangka kalau Bima yang memiliki takdir untuk menyelamatkan mereka semua. Bocah itu terlalu ajaib. Wes rampung saya cangkeman. Sudah selesai yang bicara, ucap Sembojo saat mendapati Bima muncul di depannya. Terima kasih sudah menunggu, kata Bima. Bagaimana rasanya jadi begundal? Sudah lihat kan, aku bisa membuatmu membunuh teman-temanmu, ujar Sembojo. Bima diam, tangannya terkepal menahan amarah. Jadi, tadi dia mengamuk karena ulah dari Sembojo. Kromo Sengkono yang menyadari Bima menahan emosi langsung mendekat. Tenang no pikirmu, jangan terbawa nafsu, kata Kromo Sengkono menenangkan Bima. Di mana Cemboko Kuning? Tanya Sembojo. Bima diam. Ia tidak menjawab pertanyaan Sembojo. Bocah tengik, ucap Sembojo yang mulai emosi saat pertanyaannya tidak dijawab oleh Bima. Jangan sombong, karena kau membawa keris dan 2 demit yang ada di belakangmu. Itu tidak akan bisa melumatku, kata Sembojo. Wes rampung saya cangkeman, ujar Bima mengikuti ucapan Sembojo tadi. Demit wanita itu menggeram, wajahnya berubah menyeramkan, taringnya mulai memanjang, kulitnya berubah warna menjadi kehijauan serta lidahnya menjulur mengerikan. Sekarang, ucap Bima melemparkan mata tombak miliknya ke arah Sembojo. Banaspati langsung berubah menjadi api dan menyerang ke arah Sembojo, sedangkan Kromo Sengkono memegangi Bima dan menghilang dari pandangan. Sembojo menoleh ke segala arah. Sekali ia mengibaskan selendang yang mengarah ke Banaspati, namun itu semua tidak membuat Banaspati mundur. Dia tetap bergerak ke arah Sembojo. Dari arah belakang, Bima menerjang keris Kundul Rogo. Sedari tadi sudah ia pegang, tinggal sejengkal Bima bisa mengenai tubuh Sembojo. Tiba-tiba saja Sembojo berputar dengan anggun sepersekian detik. Bima tidak menyadari apa yang tengah terjadi. Tubuhnya terpental jauh ke belakang. Sosok Romo Sengkono yang muncul di samping Sembojo juga ikut terpental. Bahkan Banaspati yang berbentuk bola api melesat menjauh dari Sembojo. Suara ledakan keras membakar telinga. Separuh pendopo Sanggarpati hancur tak bersisa. Bima mengerjap, kepalanya terasa ngilu sesekali. Tangannya bergerak memegangi kepalanya. Bima merasakan darah. Ya, darah segar mengucur deras dari belakang kepalanya. Sial, rang Bima. Dia kebingungan bagaimana dia masih bisa bertahan dengan serangan mematikan seperti itu. Belum sempat Bima mencari keberadaan Kromo Sengkono, tiba-tiba saja terdengar suara dengung mengerikan berbeda dengan suara gamelan yang ditimbulkan saat Maya menari. Suara gamelan yang Bima dengar saat ini sungguh membuat bulu kuduknya meremang. Hawa kematian datang dari berbagai arah. Sontak Bima melihat ke arah Sembojo. Sosok demit itu sedang melakukan sebuah tarian yang mirip sekali dengan yang dilakukan Maya. Perlahan Bima bangkit, kepalanya terasa sakit sekali. Beberapa meter di dekatnya, sosok Romo Sengkono juga mencoba untuk berdiri. Kamu tidak apa-apa, Bim? Tanya Romo Sengkono yang berjalan tertati ke arah Bima. Bima mengangguk. Apa yang sudah terjadi? Ujar Bima bingung saat mendengar suara yang benar-benar menyayat hatinya. Lihatlah, ucap Kromo Sengkono menuju ke arah pepohonan. Jantung Bima berdebar lebih keras, sangat perlahan, bagai sebuah memori yang datang kembali dalam ingatannya. Sosok-sosok penghuni alas lali jiwo mulai muncul dari balik pepohonan. Bentuk mereka beraneka ragam, mulai dari pocong wanita dengan mata yang hampir keluar sampai sosok tinggi besar berbulu mirip sekali dengan Buto Irang. Ayo, ucap Kromo Sengkono yang langsung memegangi bau Bima. Dalam sekali tarikan nafas, Bima sudah berdiri di antara teman-temannya. Bagaimana bisa Sembojo memanggil mereka? Tanya Bima kepada Dewi. Ya,
Dia dulu memang bertugas untuk memanggil mereka, tapi setelah Cempoko Kuning mengetahui kalau Semboja memiliki niat untuk membuka pagar gaib alas lali jiwa, Cempoko Kuning dibantu sang raja mengusir Sembojo. Jelas Dewi, sekarang semua terlihat jelas. Selama ini Bima bertanya-tanya kenapa Sembojo begitu ingin bertemu dengan Cempoko Kuning. Jadi dia datang kemari untuk membalaskan dendam. Tanya Bima penasaran, Dewi mengangguk. Bukan hanya itu saja, dia berniat untuk melakukan ritual labu mayit di tempat ini. Labu mayit? Tanya Bima tidak mengerti. Benar, labu mayit. Ritual yang digunakan untuk mengambil sukma dari seseorang. Bagi manusia itu untuk kejayaan dan kekayaan, namun bagi para demit berarti itu adalah budak. Lebih buruk lagi, jika ritual itu menggunakan orang-orang yang memiliki kemampuan seperti dirimu atau Maya, kemampuan Sembojo akan meningkat secara drastis. Jelas Dewi. Jadi dia kesini untuk menghancurkan alas lali jiwa. Jadi dia kesini untuk menghancurkan alas lali jiwa. Tanya Maya penasaran. Dewi menggeleng. Lebih dari itu, dia ingin membuka pagar gaib yang ada di alas lali jiwa. Dengan begitu, para demit yang ada di alas ini bisa leluasa masuk dan keluar ke dunia manusia. Kalian tahu kan apa artinya itu? Ucap Dewi. Bima menghela nafas. Dia paham jika itu semua terjadi, Sembojo hanya salinan dari Kendiswari, namun dengan kekuatan yang jauh lebih besar dan mematikan. Ayo kita selesaikan, ucap Bima. Mustahil menghabisinya tanpa Cempoko Kuning, sedangkan aku juga tidak tahu kemana dia pergi, ucap Dewi. Dia hanya bilang akan menghilangkan hawa keberadaannya. Setelah itu dia memintaku untuk menggunakan keris ini untuk menolong kalian, ucap Bima. Dewi nampak berpikir, jika memang Cempoko Kuning memberikan arahan pada Bima, pasti dia sedang melakukan sesuatu. Suara alunan gamelan mulai terdengar lebih cepat. Para demit penunggu alas lali jiwa semakin banyak terlihat. Nakula, Sadewa, jika Maya dan Kiganang, Bima dan aku akan melawan Sembojo. Sisanya kalian urus demit-demit itu, ucap Dewi memberikan arahan. Mereka semua mengangguk dan langsung menyebar. Bim, ada sesuatu yang harus kamu ketahui, ucap Dewi. Maksudnya? Tanya Bima penasaran. Jaga saudarimu, dialah yang memanggil kami semua ke tempat ini. Di dalam tubuhnya sekarang ada air sendang pitu dan darah sang raja. Setelah ini aku yakin masih banyak demit atau orang sakti yang akan mengincarnya, jawab Dewi. Bima hanya berkedip memandang wajah Dewi dengan tatapan serius. Baik, sekarang bisa kita selesaikan semua ini. Aku tidak tahu berapa lama lagi tubuhku bisa bertahan di dunia ini. Semakin kita menunda, semakin nyawa kami dalam bahaya, ucap Bima cepat. Mari kita lakukan, ucap Dewi. Sejurus kemudian, Dewi langsung menyentuh pundak Bima. Perasaan terhimpit dan menyesakan kembali melanda Bima. Dalam satu kedipan mata, mereka berdua sudah ada di depan Sembojo. Gunakan seluruh kemampuanmu, kita lakukan dalam sekali serangan, ucap Dewi. Bima hanya mengangguk. Dia langsung memfokuskan energinya ke arah telapak tangannya. Sementara Dewi juga melakukan hal yang sama, seolah tidak menyadari kehadiran Bima dan Dewi. Sembojo terus saja menari, meliuk-liukan tubuhnya mengikuti irama gamelan yang terdengar di sekitaran mereka. Bersamaan, Dewi dan Bima melompat ke arah Sembojo. Kedua tangan mereka masing-masing memegangi pusaka yang mereka miliki. Dar! Terdengar suara dentuman yang diakibatkan oleh serangan Dewi dan Bima ke arah Sembojo. Dewi dan Bima terlempar, namun keduanya langsung berdiri dan kembali menyerang Sembojo. Tidak ada yang berubah. Sembojo masih terus saja menari. Bahkan saat ini penduduk alas lali jiwa terus saja bermunculan dari segala arah. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Bima sambil mengedarkan pandangannya mengitari Sanggapati. Tidak jauh dari tempatnya berdiri, sosok Romo Sengkono, Pak Arif, dan Banaspati tengah bertempur habis-habisan dengan para demit liar itu. Tidak bisa, dia sudah terlalu dalam masuk ke lembah kematian. Saat ini tubuhnya sudah dikuasai oleh nafsu dan dendam. Terdengar suara lembut dari arah belakang mereka. Sontak Bima dan Dewi memalingkan kepala mereka. Bibir Bima tersungging penuh kebahagiaan. Sosok Cempoko Kuning tengah berjalan anggun menuju ke arah mereka. Aku tahu kamu merasa bertanggung jawab atas semua ini, tapi aku meminta izinmu untuk menghentikan orang yang sudah merawatmu dan Kendiswari.
Semua masalah ini ada karena kecerobohanku. Ucap Cempaka Kuning menatap ke arah Dewi. Dewi hanya mengangguk, sama sekali tidak membantah atas apa yang dikatakan oleh Cempaka Kuning. Kemudian wanita cantik itu berpaling ke arah Bima. Saat setelah aku menghentikan Sembojo, gunakan keris itu untuk menyelamatkan mereka semua. Setelah semua ini selesai, aku akan mengembalikan apa yang semestinya tidak berada di sini. Ucap Cempaka Kuning. Jantung Bima berdegup kencang. Dia paham yang dimaksudkan oleh Cempaka Kuning. Mungkinkah ucap Bima tidak percaya? Cempaka Kuning mengangguk dan berpaling ke arah Sembojo. Ada rasa sesal di dalam hatinya saat melihat Sembojo terbelenggu oleh nafsu di dalam hatinya. Nyai, tolong hentikan, ucap Cempaka Kuning berjalan mendekat ke arah Sembojo. Dewi menyentuh tangan Bima dan segera menyeretnya ke belakang karena Dewi yakin setelah ini Sembojo akan menghentikan tariannya. Dan benar saja, tarian Sembojo mulai melemah. Suara gamelan sayup-sayup mulai menghilang dari tempat itu. Kita bisa menyerangnya bersama-sama, ucap Bima saat menuruti Dewi menjauh dari Sembojo dan Cempaka Kuning. Dewi menggeleng. Tidak, hanya Cempaka Kuning yang mampu menghentikan Sembojo saat ini. Lebih baik diam dan perhatikan. Bima menurut. Mereka mundur agak jauh dari sosok dua demit perempuan itu. Kepala Bima mulai pusing. Dia tahu tubuhnya di alam sana sudah hampir mencapai batasnya. Saiki, apa pengenmu? Tanya Cempaka Kuning pada Sembojo. Sukmamu, balas Sembojo singkat. Cempaka Kuning tersenyum. Tidak ada ketakutan sama sekali di dalam dirinya. Ritual labu mayitmu sudah tidak berguna. Sukma-sukma yang dikumpulkan sudah kubebaskan. Pilihanmu satu, mati atau pergi, kata Cempaka Kuning lembut. Meskipun Cempaka Kuning mengatakan semua itu dengan nada yang lunak, akan tetapi Bima merasakan setiap kata yang diucapkan oleh demit wanita itu adalah sebuah titah. Sembojo menggeram. Wanita itu langsung menerjang Cempaka Kuning dengan menyabetkan selendangnya berkali-kali. Sejenak Bima berpikir kalau kemampuan Cempaka Kuning masih jauh berada di bawah Sembojo. Namun perkiraannya salah. Bek seorang Serikandi yang sedang bertempur melawan musuh. Cempaka Kuning menghindar dan melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Sembojo. Ojo sombong, ujar Sembojo saat dirinya jatuh terpuruk ke lantai. Saat Sembojo sudah hampir berdiri, cas! Sebuah tombak menancap tepat di jantungnya. Cempaka Kuning menoleh. Bima dengan cengiran khasnya menatap Sembojo dengan pandangan kesumat. Awalnya aku ingin mencukur rambut yang ada di kepalanya, tapi aku berubah pikiran. Jauh lebih baik kalau sopan demit ini tersegel di dalam keris gondol rogo, ucap Bima. Dewi yang ada di sebelah Bima seolah seperti menelan air liurnya. Bocah ini, batin Dewi takjub. Bima melangkah menuju ke arah Cempaka Kuning dan Sembojo. Aku tahu kau bisa mengalahkannya, tapi aku sudah benar-benar lelah dengan semua hal yang dia lakukan. Maafkan aku yang sudah lancang, ucap Bima. Tidak akan ada yang bisa menghalangi niatanmu. Lakukan jika menurutmu itu benar, jawab Cempaka Kuning. Bima mengangguk. Ia langsung duduk bersila di hadapan Sembojo, mengerahkan energinya untuk menyegel Sembojo di dalam keris gondol rogo. Tepat saat energi Bima menyentuh keris gondol rogo, tiba-tiba saja Maya muncul di belakang Sembojo bersama Nakula dan Sadewa. Seketika dia meletakkan tangannya di kepala Sembojo. Energinya terus mengalir bercampur dengan bilik Bima. Sembojo mengerang saat tumbukan energi Bima dan Maya mengenai tubuhnya. Keris gondol rogo mengeluarkan pendar cahaya putih berbeda dengan cahaya saat benda itu dikeluarkan dari tubuh Ki Ganang. Perlahan tubuh Sembojo dilingkupi cahaya putih dan terus masuk ke dalam keris yang tertancap di dadanya. Aku akan ingat perlakuan kalian, ucap Sembojo dan langsung menghilang dari pandangan. Sejurus kemudian, keris gondol rogo terjatuh ke lantai. Akhirnya, Rangbaya belum selesai.
Lihatlah, ucap Cempoko Kuning, Bima dan Maya langsung melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Cempoko Kuning. Benar saja, para penghuni alas Lali Jiwo masih terus muncul dan menyerang Kromo Sengkono, Pak Arif, dan Banaspati. Pulangkan mereka. Lakukan seperti saat kalian memanggil para penggawa pitu. Ucap Cempoko Kuning tersenyum kepada Maya. Bima dan Maya mengangguk. Bima langsung duduk bersila dan mengucapkan mantra, sedangkan Maya memejamkan matanya dan mulai menari. Sekali lagi terdengar suara gemelan yang memecah keheningan Sanggar Pati. Perlahan para demit liar yang sengaja dikurung di alas Lali Jiwo berhenti dan kembali masuk ke dalam hutan. Kalian semua berendamlah di sendang pitu, pulihkan sukma kalian. Setelah itu barulah kembali ke raga kalian yang ada di dunia manusia, ucap Cempoko Kuning. Bersama-sama mereka pergi ke sendang pitu. Setibanya di sana, Bima langsung melepaskan pakaiannya dan bermeditasi di dalam sedang. Sedangkan Maya hanya mengambil air sedang lalu meminumnya banyak-banyak. Mbak, ayo lepaskan pakaianmu lalu masuk ke sedang, kata Bima polos. Maumu, jawab Maya ketus dan berjalan ke arah Cempoko Kuning dan Dewi yang tengah duduk di atas batu tak jauh dari sendang. Memang ada yang salah ya? Tanya Bima sambil menatap Pak Arif yang sudah duduk bersila di dalam air. Tidak Bim, semua ucapanmu benar, tidak ada yang salah, ucap Pak Arif singkat. Demi saja tahu kalau manusia ini akalnya tidak berguna, ucap Banaspati. Bima cemberut tidak menjawab ucapan Banaspati yang memang sedari dulu selalu menyebalkan. Sedangkan Kromo Sengkono dan Ki Ganang hanya diam dan terus memusatkan perhatiannya untuk menyembuhkan tubuh mereka. Beberapa saat mereka bersemedi di dalam sendang. Saat Bima membuka mata, mereka semua sudah duduk berkumpul di atas batu tak jauh dari sendang. Perlahan Bima bangkit dan mengenakan pakaiannya. Bim, sini, panggil Maya saat mendapati Bima tengah berjalan ke arah mereka. Bagaimana keadaanmu, Mbak? Tanya Bima. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jawab Maya tersenyum. Ada satu hal yang ingin aku tanyakan, ucap Bima. Pandangannya lurus mengarah ke Cempoko Kuning yang duduk anggun di atas batu. Tidak menjawab pertanyaan Bima, Cempoko Kuning hanya mengangguk. Kenapa Maya bisa memiliki energi Gendiswari? Tanya Bima serius. Sama halnya dengan dirimu dan aku. Saat Gendiswari menguasai Maya, dia akan masuk ke dalam tubuhnya. Dengan begitu, energi mereka akan bercampur, jawab Cempoko Kuning. Jadi, energi Sembojo sekarang juga ada di dalam tubuhku? Tanya Bima merasa tak nyaman. Ya, dan tugasmu adalah mengendalikan nafsumu agar dia tetap berada di tempatnya. Aku sudah bicara dengan Ki Ganang. Dia sudah setuju untuk memberikan keris miliknya untukmu, ucap Cempoko Kuning. Bima menghela nafas. Tenang, Cah Gendeng, aku bakal terus ketemu kamu. Janji tetap janji, kata Ki Ganang senang. Bima tahu Maya sudah membuat perjanjian dengan Ki Ganang. Mau tak mau, dia akan terus berinteraksi dengan demit menyebalkan itu. Bima mengedarkan pandangannya mencari sosok laki-laki yang lama sudah ingin ia temui. Saat mereka saling bertemu mata, Bima tersenyum dan memalingkan wajahnya kembali ke arah Cempoko Kuning. Jika sendang itu sudah hidup, apa berarti mereka semua bisa lepas dari tugas mereka? Tanya Bima, jantungnya berdebar keras berharap apa yang ia pikirkan sesuai dengan kenyataan. Cempoko Kuning terdiam cukup lama. Dia memperhatikan Bima, sedangkan demit yang ada di sekitaran mereka menatap bingung Cempoko Kuning dan Bima, kecuali Maya yang tersenyum. Dia paham apa yang dimaksudkan oleh Bima. Jika mereka ingin pergi, aku tidak melarang. Seperti dugaanmu, sendang pitu sudah hidup di dalam diri seseorang. Tugas kami sudah selesai di sini, ucap Cempoko Kuning sambil tersenyum lembut. Buru-buru Bima menatap Arif. Sekarang, setelah semua selesai, bisakah kita pulang ke alam manusia? Kata Bima. Laki-laki itu tersenyum mengangguk. Seketika kabut tebal muncul di sekitaran Bima. Pandangannya menjadi kabur dan sebuah tarikan kuat menghantam bagian belakang kepalanya. Tiba-tiba saja semua menjadi gelap.
Bima mengerjapkan matanya. Kepalanya terasa begitu berat, entah kenapa. Dia merasa tidurnya begitu pula seolah ia sedang bermimpi berkelana menuju alam yang dulu pernah dimasukinya. Sudah bangun, ucap suara yang sangat Bima kenali. Pak Arif, kata Bima kaget dan langsung mencoba untuk berdiri. Berbaringlah, tubuhmu masih belum kuat untuk bergerak, ucap Pak Arif bahagia. Apa yang terjadi? Tanya Bima penasaran, tapi laki-laki itu menggeleng. Nanti setelah kamu sembuh, baru kita bicara, ucap Pak Arif yang langsung keluar dari kamar inap Bima. Bima menghela nafas. Lama banget sih bangunnya, ucap Maya yang tengah memandangi Bima dari brangkar yang ia tempati. Bima tersenyum menyeringai, sepertinya mereka terlalu lama masuk ke alam lain sampai tubuh mereka harus mendapatkan perawatan seperti ini. Sudah beberapa hari semenjak kepulangan Bima dan Maya di rumah sakit. Menurut cerita dari orang tua mereka, keduanya ditemukan dengan tubuh tergeletak di lantai dengan darah yang sudah mengering. Jadi, Ki Ganang benar-benar mengikutimu, ujar Bima saat mereka sedang duduk di taman belakang rumahnya. Entahlah, aku belum mencoba untuk memanggil, ucap Maya yang kemudian memejamkan matanya. Suasana tiba-tiba saja berubah. Udara di sekitar mereka menjadi dingin. Tubuh Bima tersentak saat mendapati ada sosok demi tua mirip monyet tengah berjongkok di atas meja dekat dengan mereka. Apa Cayo? Tanya Ki Ganang tersenyum kepada Maya. Maya menggeleng. Enggak Ki, tadi Bima bilang kalau dia kangen sama Ki Ganang, ucap Maya tanpa dosa seketika. Senyuman lenyap dari bibir Ki Ganang. Keduanya menatap penuh dengan kebencian. Baik Bima maupun Ki Ganang tidak pernah menyukai satu sama lain. Gila nih, ucap Ki Ganang yang langsung lenyap dari pandangan. Sedangkan beberapa meter dari tempat Bima dan Maya duduk, Pak Arif mengawasi mereka berdua dengan senyum bahagia. Bersabarlah, sepertinya kita akan sering-sering melihat Bima dan Ki Ganang bertengkar, ucap Kromo Sengkono yang juga langsung menghilang dari pandangan. Selesai. Wow, luar biasa kisah Bima season 2 Labuh Mayit. Akhirnya selesai juga ya teman-temannya. Bagaimana di sini akhirnya sosok Sembojo berhasil dikalahkan oleh Bima dan lain-lain, dan sosok Cempoko Kuning akhirnya datang juga di sini. Wah, ini baru ketahuan ya bahwa Sembojo itu ternyata adalah orang tua daripada Dewi ya. Bukan maksudnya di sini juga orang tua, maksudnya orang tua angkat atau gimana, tapi yang jelas Dewi dan Gendiswari itu dulu diasuh oleh sosok Sembojo dan diajarkan cara bertarung di sini. Wah, seru pakai banget ya kisahnya. Dan bagaimana Pak Arif akhirnya kembali lagi ke dunia, dan sesuai janji Bima ya, sesuai janji Bima dia akan membawa Pak Arif pulang lagi kembali ke dunia. Dan di sini gini teman-teman ya, mungkin banyak teman-teman yang bingung nih, kok Pak Arif balik lagi ke dunia, kan dia udah lama sukmanya di sana setahun lebih. Mesti teman-teman ingat nih, teman-teman mesti balik lagi ke season 1 bahwasanya pada saat Bima, Pak Arif, terus orang tuanya dan juga padenya masuk ke alas lali jiwo saat itu, mereka masuk beserta tubuhnya. Itu perbedaannya. Nah, sedangkan pada kesempatan kali ini kan hanya sukmanya Bima saja tuh yang masuk ke alam gaib alas lali jiwo ya teman-teman ya. Sedangkan Pak Arif bersama dengan tubuhnya. Wah, keren banget. Netra Kala detail banget nih. Keren pakai banget. Dan oh iya, di sini makin seru karena apa? Bima mempunyai penjaga gaib yaitu Kromo Sengkono, dan Maya akhirnya dijaga atau berdampingan dengan Ki Ganang. Wah, yang mana Ki Ganang ini demit yang cukup sakti juga, yang mana juga musuh bebuyutan Bima nih, jadi bakal berantem terus ke depannya nih. Keren banget. Dan juga kabar dari Netra Kala bahwa kisah Bima season ketiganya ini akan rilis ya. Jadi sudah rilis sih di Karya Karsa, tapi belum bisa kami bawakan karena belum selesai. Dan semoga secepatnya selesai ya, dan juga masih tetap diizinkan dong untuk membawakan kisah Bima. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Netra Kala atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar
sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, sekali lagi yuk diklik dong tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya pada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.